wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yesika dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, hakikat bahasa, serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, suku-suku di Indonesia memiliki masing-masing bahasa yang khas. Namun, ketika berbagai suku tersebut bersatu, maka bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Nah, bagaimana sih sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 Masehi. Pada saat itu, pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ketiga ikrar tersebut diangkat sebagai Sumpah Pemuda yang merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Namun, bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang dimana di dalamnya tercantum pada pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dari mana sih bahasa Indonesia itu berasal? Bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak awal abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti kedukan Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi dan Talang Tua Berangka pada tahun 684 Masehi di Palembang. Pada prasasti tersebut ditemukan menggunakan tulisan Pranagari menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara maupun bahasa perdagangan baik antar suku di Nusantara maupun di luar suku Nusantara. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu semakin terlihat jelas dengan ditemukannya peninggalan kerajaan Islam, baik berupa batu bertulis maupun hasil sastra pada abad ke-16 dan abad ke-17. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dengan mudah diterima oleh masyarakat karena bahasa perhubungan antar suku, antar bangsa, antar pedagang, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu mulai dipakai di mana-mana serta semakin berkembang dan semakin kokoh keberadaannya. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong adanya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pemersatu Indonesia. Sesuai dengan isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Masehi. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan keberadaan dan kedudukan bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari masing-masing daerah masih dipakai, namun untuk mempersatukan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Baiklah, itulah sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia.